Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pokok keimanan adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari mencintai diri sendiri, lebih dari mencintai anak-anak kita, dan lebih dari mencintai orang tua kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Yang artinya, salah satu di antara kalian tidak dikatakan beriman sehingga aku lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan. Pembuktiannya adalah dengan ittiba, beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam beritiba ada pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, beritibaklah kepadaku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang mulia ini, ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam untuk mengatakan kepada orang-orang yang mengklaim mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengklaim mencintai Allah, ya, untuk berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat yang mulia ini ada dua keutamaan besar bagi orang yang sanggup berittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mendapatkan cinta Allah, dan kita semua ingin mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, dosa-dosa diampuni, dan kita semua ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwah yang Allah muliakan, tentang mengklaim saya cinta Allah, ya. Kalau tidak ada pembuktiannya, ini tidak bisa dibenarkan. Hanya klaim saja, hanya klaim doang, ya. Sebagaimana klaim orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mereka berkata bahwa Ibrahim ini minna, dari kami. Orang Yahudi ikhwati fillah mengatakan Ibrahim minna, Ibrahim dari kami, ya. Orang Nasrani juga demikian, Ibrahim dari kami dan kamilah yang lebih dekat dengan Ibrahim. Ini klaim, tapi tidak ada pembuktian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah klaim mereka, membatalkan akuan-akuan mereka. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67 dan 68, "Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya." Kata Allah, Ibrahim itu bukan Yahudi, juga bukan Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, muslim, dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin." Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah siapa? Apa sifatnya? Sifatnya adalah lalladzina ittaba'uhu, orang-orang yang berittiba, orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Ittiba, bukan hanya klaim. Wa hadzal nabi, dan nabi ini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindungnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang mengklaim ana mencintai Nabi Muhammad tapi tanpa bukti, ini namanya apa? Cinta gombal, ya. Tidak dibenarkan. Kullun yadda'i waslan bilaila wal laila la tuqiru bidzak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang materi yang sangat penting, apalagi di masa sekarang, di masa sunnah Nabi Muhammad SAW diremehkan, dilecehkan, yakni tentang pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus kembali kepada sunnah Rasul SAW? Kenapa kita harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, karena Rasul SAW perintahkan kita, dan para sahabat generasi yang terbaik juga menasihati kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikhwati fillah rahimakumullah, banyak dalam ayat di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kembali untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Rasul maka terimalah, kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Ya. Dan Allah memperingatkan orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaknya mereka-mereka yang menyelisihi perkaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu takut ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih.
Ya, ikhwati fillah rahimakumullah, ana teringat ada seseorang yang ingin umrah di masa Imam Malik rahimahullah. Kemudian dia bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, karena umrah itu ada ihram. Ihram ada tempat setarnya, ya, miqat makani. Kalau dari Madinah, miqatnya dari mana? Dari Dzulhulaifah yang sekarang dikenal dengan Bir Ali. Dari Masjid Nabawi atau hotel-hotel sekitar Masjid Nabawi sekitar 15 menit, kurang lebih lah ya, bisa kurang bisa lebih. Pakai bus. Orang tersebut mau melaksanakan umrah. Dia bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, "Ya Imam, min aina uhrim?" Wahai Imam, dari mana saya hendak ihram? Mulainya dari mana? Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Min Dzulhulaifah min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Engkau ihram dari Dzulhulaifah, di mana Rasulullah SAW memulai ihram dari sana. Orang tersebut bilang kepada Imam Malik, "Ya Imam, inni uridu an uhrima minal Masjidin Nabawi min indi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Imam, kalau ana ingin ihram dari Masjid Nabawi, dari samping kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berkata, "La taf'al." Jangan kamu lakukan. "Inni akhsha 'alaikal fitnah." Saya khawatir engkau tertimpa fitnah. Kata dia, "Ya Imam, ayo fitnah. Fitnah apa?" "Innama hiya amyalun aziduha." Sesungguhnya hanya beberapa mil saja saya tambah. Maksudnya ini kan baik, gitu ya. Nah, lihat orang-orang melakukan hal-hal yang mencela sunnah Rasulullah SAW, begitu alasannya. Dia berkata, "Innama hiya amyalun aziduha." Hanya beberapa mil saja saya tambah. Kata Imam Malik, fitnah apa yang lebih besar daripada engkau melakukan sebuah amalan yang tidak dicontoh oleh Rasulullah SAW. Kemudian Imam Malik membaca ini, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Jadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan merupakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Abu Dawud, ya. Hadis ini tidak dikeluarkan oleh Bukhari. Jadi yang mengatakan hadis ini dikeluarkan Bukhari dia keliru. Ya. Tapi sahih hadis ini. Hadis ini sahih. Dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia berkata, "Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah." Jadi Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan sebuah nasihat yang hati kami takut. Kami menangis. Kemudian kata Al-Irbad bin Sariyah, "Faqulna," kami berkata, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi', fa'usina." Ya Rasulullah, nasihat ini seperti nasihat perpisahan. Seperti nasihat orang yang ingin meninggalkan kita. Maka berilah wasiat kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wa ta'ah, serta mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak Habsyi. Kemudian beliau berkata, "Wa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasulullah SAW, maka atas kalian, hendaknya kalian, wajib kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan gigit kuat-kuat dengan gigi geraham. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, ini perintah Rasulullah SAW. Dan kita hendaknya kembali ke sunnah. Apalagi di masa banyak ikhtilaf, orang bingung, semua mengaku di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya. Sunnah itu ikhwan fillah, kata ulama, antara ifrat dan antara tafrid. Tidak berlebihan, tidak berkurang-kurang. Ini sunnah. Ya. Jadi pertengahan sunnah itu, indah sunnah itu. Makanya kalau misalkan kaum muslimin ngerti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bahagia.
Karena tidak berlebihan, tidak berkurang-kurang sunnah itu. Apa dalilnya? Dalam hadis Bukhari, ikhwan fillah, dari Anas bin Malik, beliau menceritakan ada 3 dari sahabat Rasulullah SAW yang mendatangi rumah-rumah dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka dikhabarkan, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggapnya sedikit, dianggap sedikit. Mereka kembali kepada diri-diri mereka, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kedudukan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa telah diampuni, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ya. Nah, mereka ikhwan fillah ingin beribadah dengan ibadah yang luar biasa menurut mereka. Ya. Salah satunya berkata, ama ana fa inni usolli bil lail abada. Adapun ana, saya akan sholat malam terus, nggak tidur-tidur. Ya kan? Yang satu seperti ini. Yang kedua, ana asumud dahra wala uftir. Ana akan puasa terus sepanjang siang, tidak buka-buka. Yang ketiga, ana atazilun nisa. Ana akan menghindari wanita, menyingkir dari wanita. Fala atazawwaju abada. Ana enggak mau nikah. Selamanya enggak mau nikah. Khusus mau ibadah. Ya. Perkataan mereka secara zahir Masya Allah, ya, ingin ibadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan wah, baik. Tapi subhanallah, kita melihat agama Islam bukan dari pandangan dan hawa nafsu manusia. Kita lihat apakah Rasul setuju? Jawabannya tidak. Ketika Rasul SAW mendengar, mengetahui mereka berkata demikian, Rasul kita SAW bersabda, antumul ladzina kuntum kadza wa kadza. Apakah kalian yang berkata demikian dan demikian? Kata Rasul, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Kemudian kata Rasulullah SAW, lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku puasa dan aku buka. Wa usalli wa arqud. Aku salat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ikhwati fillah, ini sunnah pertengahan antara yang berlebihan dan kurang-kurang. Kalau kita lihat hadis yang mulia ini, ikhwati fillah, yang satu orang, ya, atau di antara manusia lah ya, ada yang berlebihan seperti hadis ini. Ada samping kanan berlebihan, dia ingin sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Ini berlebihan. Di sisi yang lain, ada orang tidur terus, nggak sholat-sholat. Ya tidak. Ini berkurang-kurang. Ya. Tapi Rasulullah SAW berada di tengah. Saya sholat malam dan saya tidur. Menyelisih dua hal ini. Orang kedua, atau kelompok yang kedua, ada berlebihan. Anak akan puasa terus sepanjang siang, di siang hari puasa terus. Ini berlebihan. Sebagian orang gak pernah puasa, gak pernah puasa. Rasul di tengah-tengah. Saya puasa, saya juga buka. Di kelompok lain, yang ketiga nih, ada orang yang apa? Gak mau nikah. Ini berlebihan. Karena kalau nikah nanti takut repot, urusan istri, nafkah, urusan anak, urusan keluarga, kerja dan seterusnya, jadi nggak bisa ibadah. Ya, atau harus disibukkan dengan ibadah, dengan urusan itu keluarga. Oleh karena itu dia tidak mau nikah, mau khusus ibadah, masya Allah. Ini berlebihan. Ada yang berkurang-kurang, ya, nikah mulu, ya, nikah, urusan keluarga,
Enggak ibadah-ibadah. La haula wala quwwata. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertengahan. Ya, pertengahan. Kata Rasulullah SAW, ana menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, kita catat kalimat sunnati di sini. Apa ini maksud dengan sunnati? Kata Syekh Albani rahimahullah, ay tariqati wa syari'ati. Jalanku, syariatku. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita lihat sunnah itu pertengahan. Ya, makanya ekstremis, ekstrim dan seterusnya itu bukan dari Islam sebenarnya. Enggak ada Islam mengajarkan begitu. Ya, yang mencap Islam itu ekstrim, ini orang enggak ngerti Islam. Enggak ngerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Justru Rasulullah SAW berkata halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Rasul berkata demikian. Binasalah orang yang berlebihan. Binasalah orang yang berlebihan. Binasalah orang yang berlebihan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Karena sahabat juga menganjurkan kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali perkataan para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah, jangan melakukan bid'ah, jangan mengada-ada. Itu cukup buat kalian. Ikut sunnah saja selesai. Jangan nambah-nambah, jangan kurang-kurang. Jangan menambah agama Rasulullah SAW. Jangan mengurangi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentang masalah ini dalilnya sangat-sangat banyak sekali, ikhwan fillah. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah sunnah. Ya, hidayah sunnah ini sangat besar dan sangat mahal sekali. Dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada hidayah. Ya, berada dalam hidayah. Kalau menyelisih sunnah Rasulullah SAW maka tersesat kita ini. Di dalam surat Asy-Syura ayat ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Baihaqi dan yang lainnya, "Inni qad taraktu fiikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada, kitaballahi was sunnata nabiyhi." Sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Jika kalian memegang teguh dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selamanya, yakni kitab Allah dan sunnah nabinya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita meninggalkan sunnah Rasul SAW, kita akan binasa. Ya. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "As-sunnatu mithlu safinati Nuh." Sunnah itu seperti apa? Perahu Nabi Nuh. Kata beliau, barang siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh, man raqibaha najah, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik atau halak. Barang siapa yang tidak mau menaiki perahu Nabi Nuh, dia akan apa? Dia akan binasa, akan tenggelam. Antum bisa bayangkan orang di zaman Nabi Nuh alaihi salam itu luar biasa, ikhwatifillah. Ya. Ujiannya ngeri. Dan diuji. Dan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam itu 950 tahun. Yang ngikuti sedikit sekali. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan belasan. Ini ikhwat fillah yang Allah muliakan. Kita kalau di zaman itu enggak tahu tuh. Ya. Dan Allah perintahkan untuk Nabi Nuh untuk bangun atau bikin perahu. Ya, dan semakin aneh lagi. Semakin aneh lagi. Hanya orang yang beriman saja yang mau naik ke perahu Nabi Nuh, yang imannya sangat kuat.
Dan kita di zaman sekarang juga ikhwan fillah itu sunnah seperti ini. As-sunnatu mislu safinati Nuh, kata beliau. Ikhwan yang Allah muliakan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Abdullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Utsman dan Ali, itu masya Allah contoh mereka dalam mengikuti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa sekali. Kita kasih contoh misalnya dari Ali bin Abi Thalib. Tapi sebelumnya maaf, Isya kita gimana? Lanjutkan atau Isya jam berapa? Jam berapa ikhwan? Ya? Hah? Jam 8. Jam 8. Masih jauh ya, sepanjangnya. Tayyib. Kita dari 4 sahabat tadi dan sahabat yang lain yang banyak, kita ambil contoh perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Kalau seandainya agama itu dibangun dengan apa? Ra'yu, lakana asfal al-khuf aula bil masi min a'la. Niscaya bawah sepatu khuf lebih layak untuk diusap daripada yang atasnya. Ya kan? Kalau agama dengan akal, yang bawah yang lebih pantas karena kena debu, kena kotoran. Tapi subhanallah, karena agama enggak pakai akal. Allah utus Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk apa? Untuk memberikan contoh kepada kita bagaimana menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yang atasnya yang diusap. Ada imam yang besar, Imam Abu Hanifah yang terkenal, ulama yang sangat cerdas sekali, ikhwan fillah. Mirip perkataan Ali, ya. Dia berkata gini, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakultu biwujubil ghusli minal baul wala biwujubil ghusli minal mani." Kata beliau, seandainya agama Islam itu dibangun dengan ra'yu, dengan akal, saya akan berpendapat wajibnya mandi besar, mandi basah setelah buang air seni. Ya. Dan saya berpendapat tidak wajib mandi besar setelah keluar air mani. Ketika ditanya kenapa, dia jawab karena kalau setelah keluar air seni, ya, karena air seni itu sepakat ulama menghukumi najis. Jadi kalau air mani ada ikhtilaf antara ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Dan yang roja adalah yang suci. Antum bisa bayangkan ikhwan fillah, kalau pakai ra'yu, tidak pakai wahyu, tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita qabla subuh mandi wajib. Karena sebelum sholat subuh kencing dulu, ya kan? Ba'da sholat subuh jam 6, ya, mandi lagi, kadang kencing lagi. Jam 9 kencing lagi. Jam atau mau zuhur mandi tuh, karena kadang kencing juga. Qabla asar mandi juga. Qabla maghrib mandi juga karena kencing. Malam buang air sendiri lagi. Mau sholat malam mandi lagi. Masuk rumah sakit orang karena basah terus, ya, kedinginan. Ini. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, agama itu kembalikan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya adalah masuk ke sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana wajah-wajah mereka putih berseri dan juga ada wajah-wajah yang hitam gelap.
Ini ditafsirkan sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang wajahnya putih berseri adalah ahlus sunnah, yang wajahnya hitam gelap adalah ahlul bid'ah. Dan mereka-mereka yang diusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan meninggalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan kalah di hadapan musuh-musuh kita. Jadi kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, kalau umat Islam ingin jaya kembali, tidak ada jalan kecuali kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat ikhwani fillah, bahwa sunnatullah itu berlaku pada kita. Sunnatullah berlaku pada umat. Ya, seandainya kaum muslimin mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, tidak melecehkannya, tidak meninggalkannya, pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Di antaranya dalilnya adalah surat Muhammad ayat 7. Surat Muhammad ayat berapa? 7. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian dan menguatkan kaki-kaki kalian, mengokohkan kaki-kaki kalian. Ikhwati fillah, ayat yang mulia ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, mengikat kemenangan kaum muslimin, kemenangan kita, pertolongan Allah terhadap kita jika kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya, di medsos ikhwan beberapa waktu yang lalu atau di hari-hari ini itu diributkan dengan permainan kata sebagian orang yang bahlul. Ya. Ada tuh yang nulis di Twitter, ada yang nulis di Facebook, ada yang nulis di mana gitu, bahwa kata mereka, ada yang ngomong juga, ngapain sih Allah tolong, ngapain kita nolong Allah gitu ya, berarti Allah kalian tidak kuat. Kalau Allah kita mah kuat, tidak perlu ditolong. Ini perkataan orang bahlul ya. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah mengokohkan kaki-kaki kalian. Jelas sekali lafaznya. Jadi Allah akan menolong kita kalau kita menolong Allah. Ya. Justru kita butuh akan pertolongan Allah. Karena kita butuh akan pertolongan Allah, kita nolong Allah. Tapi yang masalahnya adalah apa maksud dari menolong Allah Subhanahu wa taala? Ini yang penting. Mal maksud, mal murad bihadza? Apa ini maksud dengan menolong Allah Subhanahu wa taala? Ini yang penting. Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian. Maksudnya adalah an nuqima dinallah fi anfusina wa fi ahlina wa fi ghairina hasbal istita'ah. Wa alaina aidan an natamassaka bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini maksudnya. Maksud dari menolong Allah Subhanahu wa taala, kita tegakkan agama Allah pada diri kita. Kita tegakkan agama Allah pada keluarga kita. Kita tegakkan agama Allah pada kawan-kawan kita selain kita, hasbal istita'ah, sesuai dengan kemampuan kita. Dan
kita bertamassuk memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari menolong agama Allah. Kita perbaiki diri kita. Kalau kita masih malas ngaji, perbaiki ngaji kita. Kalau kita malas-malasan sholat, perbaiki diri kita. Kalau sholat malam kita malas, perbaiki sholat malam kita. Ya, kita dekat dengan Allah. Kalau kita masih belum berilmu, talabul ilmi, yang rajin. Dan tugas kita adalah belajar, dan belajar. Talabul ilmi. Sebagaimana contoh dari Rasul kita SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW memberikan yakni anjuran untuk belajar, dan belajar. Apalagi yang baru-baru mengenal sunnah, ya, jangan sampai melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memalingkan dari talabul ilmi syar'i. Sekali lagi, yang bisa memalingkan dari talabul ilmi syar'i. Kita belum paham tentang ilmu agama yang begitu banyak, yang begitu dalam, ya. Karena begini, ikhwan, ada sebagian dari kita, ya, mengenal sunnah, kemudian bikin kelompok tertentu, kemudian olahraga, hobi-hobi atas nama sunnah, mengatasnamakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya salah lagi. Berdalilnya keliru, salah. Ini menunjukkan kita harus belajar. Ya. Anak kasih contoh. Di antara kita awalnya ngaji Sabtu Ahad, ngaji usul salasa, belum selesai, kemudian sudah main panah-panahan. Ya. Bikin kelompok motor-motoran, panah-panahan, ngajinya ditinggalkan. Padahal tauhid belum selesai, belajar belum selesai. Jadi syaitan itu menyimpangkan orang luar biasa. Enggak berhenti itu syaitan, menyimpangkan orang luar biasa. Kemudian ketika ditegur, ini kan sunnah juga. Sunnah belajar panah-panahan. Dalilnya apa? Dalilnya wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Kemudian hadis Rasulullah SAW, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Ya akhi, ini salah. Ngambil dalil salah. Harusnya kita pahami dulu hadisnya, ayatnya. Ya. Allah berfirman wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Betul. Ditafsirkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah sudah masuk adzan. Hah? Adzan dulu terus lanjut dah. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kedengaran tidak? Kurang? Gimana? Kurang kedengaran? Baik. Tes. Begini ya? Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi sebelum sholat isya, ana bahas bahwa sunnatullah itu tidak berubah pada hamba-hambanya. Ketika kaum muslimin menolong Allah, maka Allah menolong mereka. Nah, tidak mungkin bisa menegakkan agama Allah dalam diri mereka, dalam diri kita, pada keluarga kita, dan memegang teguh sunnah Rasulullah SAW kecuali dengan apa? Kita belajar agama. Dimulai menuntut ilmu. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, dalam aktivitas kita hendaknya kita betul-betul serius dalam belajar agama, menuntut ilmu. Jangan sampai
terpalingkan dari aktivitas-aktivitas yang menyita waktu kita untuk belajar, ya, dengan alasan hobi-hobi dan seterusnya. Taib. Ana kasih contoh tadi sebelum sholat Isya, ada di antara kita yang awalnya rajin belajar, tapi baru beberapa saat kemudian karena aktivitasnya sibuk, ya, dengan olahraga, dengan panah memanah, padahal ini kalau dibandingkan dengan thalabul ilmi jauh sekali. Olahraga, panah memanah, belajar penting, ya, tetapi jangan sampai mengalahkan kewajiban kita thalabul ilmi. Apalagi dengan tadi berdalil dengan dalil yang keliru, ikut-ikutan hizbi, ya. Kita lihat bagaimana ulama memahami ayat tadi dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Ana akan bawakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam memahami ayat ini, surat Al-Anfal. Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan untuk menghadapi mereka dari kekuatan, ya. Ayat ini betul ditafsirkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Uqbah bin Amir riwayat Muslim, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innal quwwata ar-ramyu, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah ar-ramyu, memanah. 3 kali Rasul berkata demikian. Di masa Rasul, ikhwan fillah, di masa Rasul senjata itu ada 2, kata Syekh Utsaimin. Senjata ada 2. Yang pertama yang dikenal dengan as-silahul abyad, senjata putih, dan yang kedua adalah ar-ramyu. As-silahul abyad, senjata jarak pendek, pisau, kemudian tombak kecil, ya, dan senjata-senjata yang kecil, pentungan dan seterusnya, senjata-senjata yang jaraknya pendek. Selain senjata-senjata ini, ya, pedang dan seterusnya, ada senjata yang disebut dengan ar-ramyu, yang bisa mengenai musuh dari jarak yang jauh. Ar-ramyu. Nah, maksud dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwatar ramyu, adalah al-quwwatu al-akmal. Al-quwwatu al-akmal, kekuatan yang paling sempurna. Dan kekuatan yang paling sempurna di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah panah, ya. Kekuatan senjata yang paling sempurna di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah panah. Baik. Dan beliau rahimahullah, Syekh berkata, setiap zaman bihasabihi, setiap masa sesuai dengan kekuatan yang ada di masa itu dari persenjataan. Di masa Rasul kekuatan yang paling sempurna panah, sehingga Rasul menafsirkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah adalah ala innal quwwata ar-ramyu. Di masa selanjutnya bukan panah lagi. Di masa selanjutnya kata Syekh Utsaimin bundukiyah atau bundukiyah, senapan, pistol, tembakan, gitu kan. Nah, ini. Kemudian di masa berikutnya saruh, rudal, Abdul Qarat, yang bisa melewati benua. Kita di sini di Medan, musuh misalkan di Lampung, tinggal dipencet aja sambil ngopi, selesai. Ya tidak? Nah, kalau mau mengamalkan ayat ini dan hadis tadi, ar-ramyu secara asalnya kata ulama melempar. Kalau ingin mengamalkan betul-betul sunnah Rasul SAW, kita belajarnya mestinya belajar rudal-rudalan. Ada yang mau ngajak anak belajar rudal-rudalan? Anak mau tuh?
Nah ini. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa kita harus belajar lagi, talabul ilmi syar'i. Belajar dan belajar. Jangan seperti sebagian orang mengatakan jihad, tapi senjatanya baru punya sikin, pisau dapur. Gimana ngelawan musuh? Gak akan gentar, malah diketawain saya musuh. Diketawain. Aini ikhwani fillah rahimanirkumullah. Nah, kita kembali ke bahasan kita sedikit lagi bahwa sunnatullah itu tidak akan berubah pada hamba-hambanya. Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan menguatkan kaki-kaki kalian, mengokohkan kaki-kaki kalian. Allah berfirman ikhwati fillah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Kalau kita melihat keadaan kita ikhwati fillah, ya, keadaan kita, saudara kita kaum muslimin ini sangat memprihatinkan. Wanita-wanita kita banyak yang tidak pakai jilbab, kasiyat, ariyat. Laki-laki kita, ya, penampilannya seperti kufar, tasyabbuh bil kufar. Hartanya banyaknya dari riba, ya. Kemudian masjid-masjid kosong dari jamaah. Kemudian majlis-majlis kita dipenuhi dengan ghibah, namimah dan seterusnya. Makanya jangan aneh kalau kita kalah. Maksiat yang dilakukan satu saja di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini membuat kekacauan dan kekalahan kepada kaum muslimin. Bisa kita ambil pelajaran di perang Uhud, ya. Rasul SAW mewanti-wanti kepada pasukan pemanah yang di Jabal Rumat untuk tidak turun dalam keadaan apapun, untuk tidak turun dalam keadaan apapun. Tapi ketika mereka melihat orang-orang kafir awalnya kalah dan hasil ijtihad mereka sebagainya turun, ya, kemudian ngambil ghanimah, dan ini tentunya menyelisihi Rasul SAW. Kemudian akhirnya pasukan kufar Quraisy bisa mengalahkan mereka sampai Rasul kita SAW berlindung di Gunung Uhud. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 165 maksud saya, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Awalamma asabatkum musibah maka apakah kalian merasa heran ketika kalian ditimpa musibah kekalahan di perang Uhud? Qad asabtum mithlaiha, padahal kalian telah memberikan kekalahan kepada mereka 2 kali lipat di perang Badar. Di perang Uhud kalian kalah, kalian merasa heran. Kalian berkata, "Qultum anna hadza." Dari mana kekalahan ini? Kenapa kita bisa kalah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Katakanlah itu dari diri kalian sendiri. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ikhwati fillah rahimakumullah, inilah kenapa kita harus memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwati fillah, kita perbaiki diri kita dengan betul-betul memegang sunnah Rasul kita sallallahu
alaihi wa ala alihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa ana sampaikan dalam pertemuan yang berkah ini dan penuh berkah ini. Dan ana kira tidak ada tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, tanya saja ke Ustadz Ali Nur. Ya, beliau lebih berhak untuk menjawab. Ana tidak berhak. Ana murid beliau. Ya. Ada pertanyaannya? Nggak ada. Nggak ada. Baik. Barakallahu fikum. Dan Anda ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Ali Nur, hafizahullah ta'ala, atas diperkenankannya Anda untuk duduk di majlis ini. Ya, ini merupakan luar biasa, menunjukkan ketawaduan beliau. Ya. Dan mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan jaga beliau dari mara bahaya, dari bencana, dan Allah SWT panjangkan umurnya dalam ketaatan. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.